Jadi cukup lah Gun. Kamu tuh berarti kamu tuh pengecut. Maaf, badan aja besar kamu tuh. Nanti kalau Ivan udah bayar, ibu kaping-kaping tanahnya. Tanah apa? Tanah wakaf. Tanah kuburan. Aduh, Igun. Bukan mau diselesaikan. Malahan kamu nelpon Pak Korla. Itu siapa Pak Korla itu? Bapaknya apa siapa itu? Yang dia bilang katanya Bapak Korla. Salam dari Bapak Korla. Yo coy. Salam dari nenek-nenek. Nenek Korla juga sama-sama nenek-nenek gitu. Ada gak kerasa ya teman-teman, udah seminggu ya aku nggak bikin konten. BTW yang pengen mensupport aku teman-teman bisa langsung aja cek ya, link pembeliannya ada di bawah video ini nih ya, aku taruh di samping. Aku nggak pengen ngejelasin dulu, aku pengen ngasih tahu kalian kalau aku emang bener-bener murni sakit guys. Aku kenapa kena sakit kayak Sule kemarin sama tipes ya, aku kena tipes guys. Ini surat dari dokternya nih. Seminggu aku sakit gara-gara tipes, jadi tipes itu separah itu ya. Oke. Hari ini aku pengen ngebahas, nggak tahu udah bahas ya atau belum, ini Oma Nino teman-teman ya, yang dimana dia memperingatkan Bunda Korla ya, Pak Korla bahkan, lucu banget. Tadi aku sempat nonton sedikit-sedikit dan aku coba jelasin kasusnya udah sampai mana nih antara Oma Nino dengan Ivan Gunawan ya. Ya buat temen-temen yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa? Ingat, karena gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Stop Igun wawancara dengan wartawan itu. Stop ya. Ibu sudah nahan-nahan itu, sudah ibu tahan-tahan. Nggak mau klarifikasi itu. Tapi udah berapa kali ibu lihat baju Igun itu lain-lain, baju hitam, baju yang ada bendera, baju yang ada bunga, ibu lihat itu. Berarti kan setiap wartawan nanya, Igun jawab itu. Setelah Igun jawab pertanyaan itu kan, wartawan kan diuploadnya. Ibu kena lagi, ibu dibully lagi, sampai ke ubun-ubun ibu dibulinya oleh netizen. Nggak ada lagi yang bagusnya. Nah jadi Igun stop, kamu klarifikasi itu. Sekarang dengar dulu omongan yang keluar dari mulut kamu itu pertama ya. Nah, ini dari ibu dulu. Kamu turun dari tangga dengan Ayu Ting Ting. Igun. Kenapa bu? Nah, ibu nih mau jual tanah. Nggak laku-laku. Sudah 30 tahun ini tegadai. Bantu ibu. Berapa bu? Ya enggak, terserah Igun mau berapa bantu ibu. Enggak, berapa? Kalau Igun bantu 200 juta, gimana itu? Berapa? Saya bilang, entah. Dilihatlah kertas itu. Karena di kertas itu memang enggak ada nominal uang. Cuman emas 27 suku. Karena emas ini sekarang lebih dari 10 juta. Ibu perkirakan 270 juta Gun. Nah, kalau Igun bantu 200 juta, gimana bu? Kita saudara bukan, keluarga bukan soal air mata. Terus ibu yang jawab, kalau Igun bantu 200 juta, ibu bilang, tanah itu ibu kaplingkan. Terus ibu jual, ibu kembalikan uang itu dengan Igun. Ya, sudah kalau gitu. Diambil lah, tangan Igun gini nah. Ya, sudah. Nah, tangan Igun ngambil kertas itu, ibu kasihkan. Nah, udah. Gitulah ceritanya. Terus Igun mau keluar, mau lari. Bentar Gun. Foto dulu. Sudah foto. Nanti ibu upload ya. Ini, ya nggak apa-apa. Kamu baru pulang dari haji. Haji kamu tuh masih, kalau orang Palembang bilangnya, masih hangat. Jadi sayangkan. Belum tentu kamu bisa lagi tahun depan. Memang uang kamu banyak. Tapi kan Tuhan yang menentukan. Kita manusia, entah malam ini, entah besok.
Jadi sayangkan haji kamu tuh, jangan berbohong. Menguntungkan kamu, nggak juga yang berbohong itu. Nah, terus kamu bilang, pet, ibu kita ketemu, Bu. Memang kita ketemu 2012 atau 2000 berapa itu? Ya, inti yang ku dapet sih dari video ini teman-teman adalah Ivan Gunawan itu berbohong menurut statement dari Oma Nino. Terus sama Bunda Korla itu dibales deh. Yuk kita lihat. Duit. Ipan bisa bantu ibu enggak? Kau siapa? Nanti kalau Ipan udah bayar, ibu kaping-kaping tanahnya. Tanah apa? Tanah wakaf. Tanah kuburan. Beda. Nggak malu. Jangan minta-minta tolong sama orang. Kalau orang nggak ngasih, udah titik, diem. Nggak usah bikin-bikin video. Menjelaskan secara mendetil. CCTV suruh buka. Tanya sama tong sampah. Ada nggak tong sampah di situ? Tanya sama tong sampah. Nggak usah pakai CCTV. Nggak malu. Dihujat sama netizen, ngamuk. Saya nggak, Ivan, jangan ini. Saya malu. Saya dihujat sama. Ulah kau, ya, ulah kau. Saya malu dihujat sama netizen. Ulah kau, ibu. Hei, ulah kau sendiri, ya. Kalau kau nggak bikin video, orang nggak akan tahu. Ipan nggak menjanjikan, tapi Ipan menolak secara halus. Nanti ya ibu, ya, nggak penting kau buat dia. Artinya kau nggak penting buat dia. Ya jelas nggak penting. Datang ketek-ketek. Datang ketek-ketek ke studio. Ngapain ke studio minta uang sama Ivan? Minta tolong sama Ivan? Hah? Pergi sana dinas pertolongan. Minta sana 200 juta. Kau pikir 200 juta tuh gampang nyarinya? Hah? Banyak manusia melarat Indonesia itu cari duit susahnya minta ampun. Kau datang minta tolong. Masih ada bank, ke bank sono gadekan tanah kau. Hah? Pajak gade bila perlu. Bukan Ivan. Ya, Ivan bukan pajak gade. Ngarang-ngarang kau. Makin tua makin gak sadar diri. Ngerepotin orang aja. Mau pansos ya. Dikenal tapi dimalu-maluin kau sama orang. Udah tua sadar diri ibu. Ya, udah pakai kerudung kan? Hah? Tanah kuburan udah deket sama kita. Paham kau? Kita yang tua-tua ini sadar diri. Tanah kuburan udah deket. Ya. Pandai-pandailah berbuat. Nggak usah ngurusin Ivan ya haji. Ivan itu bukan orang sembarangan. Dia nggak sembarangan ngeluarin duit. Karena dia tahu susah cari duit. Diulang. Ngotot. Minta dikasih duit. Ngotot. Hah? Sampai naik urat leher kau itu. Baiklah, saya akan menjelaskan. Begini ceritanya. Nggak perlu diceritain. Udah tahu orang semua satu Indonesia. Kau datang ke studio minta duit. Minta tolong. Kalau orang nggak mau nolong ya udah. 200 juta nolong kau. Pakai apa kau gantinya? Kalau uang itu, kalau tanah kau nggak laku terjual, kau bak mati utang kau itu. Minta tolong sama orang 200 juta. Aku aja nggak pernah minta tolong sama Ivan 200 juta. Minta tolong 200 juta. Kalau kita udah susah aja udah, nggak usah bikin susah orang. Kalau susah tanggung sendiri. Nggak usah bikin susah orang. Setingkat Ivan, artis terkenal. Nyelonong kau datang tak tolong. Emang Ivan siapa? Hah? Nenek kau? Atuk kau? Hah? Sekandung kau sama dia? Ivan nggak kenal kau. Gimana kalau Pak Korla aja yang bantu Oma Nino 200 juta? Please, Pak Korla bantuin Oma Nino. Oh iya, nanti aku bahas kenapa Bunda Korla itu diganti menjadi Pak Korla. Ya, karena video ini teman-teman ya. Kalau saya jantung saya naik drop, saya masuk rumah sakit. Igun, hati-hati Gun. Ini gaya jalan dia Bunda Korla kan? Ke kulkas. Ya, diledek. Diledek dong. Ini gaya jalannya Bunda Korla kan? Oh, bener-benerin baju. Aduh, Igun. Bukan mau diselesaikan. Malahan kamu nelpon Pak Korla. Itu siapa Pak Korla itu? Bapaknya apa siapa itu? Buat masalah. Aduh. Kalau jantung saya naik drop,
saya masuk rumah sakit. Igun, hati-hati Gun. Nah, Ini keluarga besar ini nih. Kan ibu sudah suruh cukup sudah Gun, jangan lagi jawab-jawab wartawan kalau nanya, jadi selesai. Malah kamu nelpon si Korla itu, Pak Korla itu. Pak Dia Kor. kan nggak ada kerjaan, memang nggak ada malu. Kerjanya memang gini-gini di apa nanya di sosmed. Kamu kasih bahan, ya tambah keenakan dia. Itu oleh jauh aja. Kalau umpamanya masih di Jakarta masih sanggup ibu datangnya. Nggak takut ibu, walaupun dia bapak-bapak, kakek, walaupun kakek itu nggak takut aku. Dengan si kakek Korla itu. Ini bilang berkerudung-kerudung, tapi itu memaksa. Iyalah, kan saya nenek, perempuan. Kalau si Korla kan kakek, jadi nggak pakai kerudung dia kalau kakek. Gitu. Nah jadi Igun, sudah Gun, sudah. Kamu tutup aja udah. Reda, ini panas lagi sekarang ini. Ibu baru tahu pajar tadi, ibu baru tahu. Baru tahu pajar tadi, ada cucu ngirimkan. Bu, berhentilah bu. Apa saya bilang? Saya lihat, oh si nenek Korla, kakek Korla ini. Oh ini pasti apa namanya dihubungi Igun. Oh rupanya benar itu ada ibu screenshot apa namanya itu. Udah dihubungi di telepon Igun katanya. Jadi memang Igunian yang nyuruhnya. Apa namanya membuli ibu. Udah jadilah Gun. Bener udah jadilah. Itu memang minta tolong. Ibu mau jual tanah. Nggak laku-laku. Udah 30 tahun. Tergadai. Nggak bisa ngambilnya. Jadi bantu ibu. Kan memang benar ibu kayak gitu. Terus Igun ngomong. Berapa bu? Berapa bu? Ya enggak berapa. Ya berapa? Terus ibu buka kertas itu. Ibu lihat kan. Memang enggak ada nominalnya. Cuman ada emas aja, emas 27 suku. Karena sekarang nih harga emas 10 juta lebih. Ibu anggap 270 Gun. Ya udah kalau gitu. Kalau Igun bantu 200 gimana? Kita saudara bukan. Family bukan. Bukan soal air mata. Ya nak, enggak apa, bukan soal air mata. Jadi kalau Igun bantu ibu 200 juta, nanti ibu kembalikan, ibu kaplingkan, ibu jual, ibu bayar dengan Igun. Nah, sudah di situ. Nggak ada apa-apa, nggak ada nomor telepon. Jadi wajar kalau ibu nanya. Karena kan Igun kan ibaratnya itu menyanggupi. Jadi kan wajar sudah seminggu ibu nggak ada tempat menghubungi kamu itu. Jadi otomatis ibu melalui sosmed ini. Nggak salah ibu nanya. Terus ada jawaban kamu, nggak bisa bu. Bagus jawaban kamu yang pertama itu. Bagus bu, jangan mengharap. Terima kasih udah datang ke sini, terima kasih. Udah itu sudah senang dijawab oleh Igun tuh, berarti kan udah kan ibu jawab. Udah kalau gitu berarti sudah ada jawaban, saya hapus. Ya hapus itu. Tapi nggak tahu kalau ada yang di lain-lain sudah dengan ada punya orang-orang. Tahu-tahu kamu wawancara dengan wartawan. Ya hidup lagi dia, berkembang lagi. Kalau memang Gun jangan bohong-bohong gitu. Kalau memang bohong. Kamu nggak ngomong itu waktu di parkiran itu, harusnya kamu ngomong, maaf bu, maaf sekali bu, maaf. Nggak bisa aku bantu ibu, maaf bu ya, maaf ya. Udah habis disitulah. Tapi berhubung kamu bilang berapa bu, kalau saya bantu sekian gimana caranya di keluarga bukan segala bukan. Ya. Oh, jadi awalnya karena Igun bertanya ke Oma Nino gitu. Ibu ini menganggap kalau ketika seseorang udah bertanya itu udah ada harus mau membantu teman-teman. Oh,
Jadi kesalahpahaman lah ya intinya. Berarti kamu memberikan pengharapan dengan ibu. Sudah 1 minggu dalam keadaan kacau juga Jakarta. Ibu pulang, nggak ada tempat menghubungi. Wajar kalau ibu nanya. Bukan memaksa. Kata Pak Korla itu memaksa. Enggak memaksa. Jadi cukup lah Gun. Kamu tuh berarti kamu tuh pengecut. Maaf. Badan aja besar kamu tuh. Tapi kamu pengecut. Harusnya bukan nelpon si Korla itu, kakek Korla itu. Telepon ibu. Ya udah Bu, terima kasih sama-sama kita saling maafkan. Udah cukup itu. Enggak ada lagi, bukan saya maksa mana gun janji kamu, terus. Enggak, kalau yang pertama itu memang sesuai. Kan kamu janji. Ibu enggak ada yang tempat dihubungi. Wajar kalau ibu melalui sosmed ini. Jadi udah Gun ya, ibu minta udah. Kalau ibu sakit kamu pasti kena imbasnya, pastilah. Anak saya laki 4, perempuan 1. Nggak mungkin dia. Anak laki 4, perempuan 1 ini punya anak. Terus anaknya kemana? Biasanya kan normalnya anak ya pasti melarang ibunya dong buat huru hara kayak gini. Apalagi yang diributin uangnya nggak ada gitu. Dan itu uangnya Ivan Gunawan. Seseorang yang mau ngasih ya diterima, kalau nggak dikasih ya sudah. Memang ibu nih lagi nggak enak pikiran. Pokoknya gitu aja lah. Jadi gimana caranya supaya tanah itu laku. Itu aja pokoknya. Ibu nggak usah nanti kata orang ngeluarkan apa itu? Kalau kami bilang itu, kalau kami di sini bilang mengeluarkan kebusukan sendiri. Memang ibu perlu duit, ibu. Memang perlu duit karena ibu lah tua, mau dibagi-bagi. Sana mantu, di situ mantu. Ibu mau tenang. Kalau bisa ibu mau keluarkan, kalau dapat duit larilah semua di sini. Jadi jangan ditambahi penyakit hati ibu nih. Anak saya lah pulang lagi. Takut dia. Takut. Ini mau ngapa nih ngumputin HP? Kalau saya takut dia akhirnya. Anak saya pulang. Kayaknya emang udah dilarang sih harusnya ya. Ya kita lihat komentar-komentar netizen. Anaknya pada kemana sih? Kagak diurusin ya Pak? Kayaknya diurusin deh. Tapi agak nakal aja ya. Next. Apa hubungannya jantung ngedrop dengan Igun? Tuanya model gini gimana? Mudanya deh. Ya model ngelabrak gak sih? Sekarang kita lihat respon Bunda Korla. Dibilang Pak Korla bahkan gerakannya pun diledek gitu ya. Nih, si tua bangka nenek yang nama Oma Nonok. Gini. Udah tua nggak sadar diri, hoi. Dikasih paham sama Bunda Korla gerakan yang benar kayak gimana. Bun dibilang kakek Korla sama nenek itu. Ya Bun, balas Bun. Aku suka keributan ya. Next. Bunda Korla titip salam untuk Oma Nino di Palembang. Oh, kita dengerin salamnya apa nih? Aja, salam sama dia. Salam sayang, salam cinta ya. Bilang sama dia. Yang dia bilang katanya Bapak Korla. Salam dari Bapak Korla. Yo coy. Salam dari nenek-nenek. Nenek Korla juga sama-sama nenek-nenek gitu. Ntar naik umroh barengan gitu coy. Ntar janji lagi disangkanya. Coy. Salam ya. Sama nenek-nenek wong Palembang tuh ha. Wong gitu Galuh tuh. Salam kan sama Dio dari aku. Bunda Korla seneng aja ya ngeladenin kayak gitu. Kalau Ivan Gunawan enggak ya guys ya, setauku. Makanya ngadepin hal-hal kayak gini Bunda Korla. Dan setelah aku cari tahu sih untuk akunnya sendiri teman-teman, akunnya itu udah nggak ada ya, akun Oma Nino. Entah di private atau dihapus. Ini ada salah satu komentar dari netizen akunnya Oma Nino, atau udah disita oleh anaknya ya. Aku juga nggak tahu nih. Ya kita dengerin. Itu nggak hilang loh. Itu kayaknya di private, soalnya makin melebar kan, seperti bola liar. Udah gue bilang dari awal itu, permasalahan itu kalau dibahas-bahas lagi itu bakalan menjadi bola liar gitu. Jadi mungkin beliau sudah merasakan dampaknya ya. Karena apa? Karena beliau itu sudah berani-berani nyenggol Bunda Korla. Jadi ya rasakan sendiri akibatnya ya. Sekarang banyak orang yang bikin video tentangnya, terus namanya disebut-sebut, videonya di-delete.
Yang sangat disayangkan itu yang di stit atau yang disebut-sebut itu adalah yang jelek-jeleknya gitu, nggak ada sisi baiknya. Mungkin entah apa, mungkin di permintaan anaknya atau anaknya juga yang meminta supaya omanya ngapus akun mungkin, atau memang omanya lagi nggak mau pusing, mau hidden dulu gitu supaya nggak bergulir lagi gitu masalah ini gitu. Tapi nggak apa-apa guys, kita doakan bersama supaya next ketika Oma muncul lagi dengan konten-kontennya yang lebih positif, inspiratif, kalau bisa bermanfaat, membangun, seperti itu ya guys ya. Nah buat fansnya Oma Nino mana nih? Fansnya Oma Nino, buat fansnya Oma Nino mana? Coba tandain Oma Nino ya, mantap. Buat yang masih sebel sama Oma Nino, kenapa kalian itu sebel? Coba komen di kolom komentar. Kenapa? Kasih tahu cerita sama gue. Apa yang bikin kalian sebel, itu aja. Kalau kalian jadi cucunya, kalian mau ngapain? Kalau kalian jadi anaknya, kalian mau ngapain? Jawab guys. Aku juga bingung kalau jadi cucunya harus gimana. Percuma Oma, percuma. Itu dua video terakhir ditarik percuma. Karena apa? Karena netizen Indonesia itu lebih pintar. Sebelum Oma tarik itu udah kita save. Ya bukannya apa-apa, untuk data aja. Karena setiap netizen, setiap konten kreator yang membuat konten tentang hal-hal viral pasti menyimpan data dulu gitu kan, biar ada apa-apa suatu hari nanti bisa ada pertanggungjawaban gitu. Nah, kenapa aku bilang percuma Oma? Sudah aku bilang dari awal-awal. Mungkin Oma nggak ngeliat ya, mungkin video aku kurang viral ya. Tapi nggak apa-apa Oma. Waktu itu Ang pernah ngomong, sebenarnya dari Oma sendiri, kalau Oma nggak bikin klarifikasi, nggak bikin postingan, itu nggak bakal jadi membesar gitu. Kalau Madam Igun diwawancara sama aduh lupa kan, sama wartawan, paling bertahan berapa lama sih tuh berita? Wartawan itu paling 1 minggu aja udah bosen gitu ngeliput satu berita, ya kan? Tapi Oma ini seperti menggoreng-goreng lagi, kayak makanan hampir basi diangetin lagi, makanan hampir basi diangetin lagi. Seperti 2 video kemarin, yang terakhir kemarin. Aduh, yang menirukan gaya Bunda Korla, yang bilang Bunda Korla makan dari hasil belas kasihan, ngatain miskin, segitu-gitulah pokoknya. Itu sebenarnya Oma ini sedang menyulut emosi warganet ya. Kenapa gue bilang menyulut emosi warganet? Oma nyenggol Madam Igun. Oke, Madam Igun mah orangnya sabar banget. Tapi ini nyenggol Bunda Korla. Bunda Korla tahu sendiri ya. Dia itu orang yang paling jujur. Dia tuh orang paling apa adanya. Apa yang ada di hatinya itu yang keluar dari mulutnya. Ya. Terlebih lagi follower Bunda Korla itu gila banget. Orang Indonesia mana yang gak kenal Bunda Korla? Oma Nino menghindari wartawan, menyuruh Igun supaya tidak menjawab pertanyaan wartawan, supaya tidak klarifikasi kepada wartawan. Tapi Oma Nino ini memancing Bunda Korla. Sama aja Oma Nino memadamkan api menggunakan bensin gitu kan. Ini jadi semakin seru guys. Kenapa aku bilang semakin seru? Emang banyak orang tuh, kebanyakan orang tuh memilih bertindak daripada berpikir terlebih dahulu. Tapi kita lihat di sini Oma Nino mungkin sudah sadar ya, karena beliau itu menarik kembali dua video yang dia posting mengenai Bunda Korla. Kendati demikian, sudah banyak influencer, selebgram, bahkan Bunda Korla juga sudah banyak yang men-stitch yang memiliki video-video tersebut gitu. Meskipun terlambat, sebenarnya kalau Oma Nino minta maaf sama Bunda Korla, minta maaf sama netizen, itu semua bakalan kelar. Tapi kembali lagi kepada tujuan. Tapi wataknya Oma Nino kan mirip Bunda Korla. Keras ya teman-teman. Kayaknya gak akan minta maaf sih. Lebih baik tahan hapus akun daripada minta maaf nih, kalau aku lihat wataknya Oma Nino deh. Oma Nino, kembali lagi kepada apa yang jadi niat awal Oma Nino gitu. Kalau niatnya baik, kalau niatnya benar, pasti hasilnya juga bagus gitu. Tapi kalau niatnya mampang-mempeng, emang mencari-cari, emang cari kesempatan, itu nggak akan pernah bisa terima apapun yang orang kasih masukan gitu. Ayo Oma, ini aku sekedar gimana ya,
sebenarnya nggak pantas yang lebih muda menasehati, tapi karena aku rasa aku tuh mengatakan hal yang benar, sebaiknya Oma kalau emang mau masa permasalahan ini selesai, mendingan jadi orang baik dari sekarang. Keluarkan kata-kata yang baik, keluarkan maksud hati yang baik, terus jangan menggunakan kekurangan orang lain untuk menyerang orang itu gitu. Mau dia naik haji 2 tahun yang lalu kek, mau orang itu makan dari belas kasihan netizen kek, mau orang itu sebenarnya laki-laki kek, sebenarnya perempuan kek, itu jangan dikeluarkan karena itu adalah hak personality orang tersebut gitu. Ya, itulah tanggapan dari netizen ya teman-teman. Aku cut aja ya, kelamaan soalnya. Aku mau undur diri dulu. Gimana tanggapan kalian tentang Oma Nino? Dan ini untuk update-nya sekarang. Dan sekarang sampai detik ini aku nggak tahu akunnya kemana. Bisa di private, bisa dihapus karena udah cari-cari nggak ketemu teman-teman ya. Dan ada juga akun baru yang dimana Oma Nino aku juga nggak tahu itu akun asli atau bukan, karena pas aku cek ada akun baru bernama Oma Nino, itu video-video lama ya. Gimana tanggapan Oma Nino, salah atau bener nih buat melawan Ivan Gunawan? Jangan wawancara terus ya, tapi dia yang wawancara secara mandiri ya. Saya undur diri dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video guys, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe dan sehat-sehat buat kalian ya, jangan sampai sakit kayak saya. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.